bersama Mbak Mutia Dewi dari Bimbel Serambi Edukasi, di mana bimbel ini menyediakan tempat bimbel senyaman di rumah. Oke. Nah, untuk hari ini Mbak akan menjelaskan materi tentang cermin cembung dan cermin cekung, karena sebelumnya udah kita pelajari tentang gelombang cahaya dan cermin datar. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Oke, kembali lagi bersama Mbak Mutia. Di sini kita masuk ke materi baru. Nah, untuk di video sebelumnya mungkin kita mempelajari tentang gelombang cahaya dan cermin datar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai cermin cekung dan cermin cembung. Nah, jadi di sini untuk pertama sekali kita akan belajar mengenai cermin cekung. Cermin cekung, oke. Cermin cekung, contoh dari cermin cekung itu apa? Contohnya itu adalah cermin kosmetik. Nah, kemudian apa lagi? Teleskop itu menggunakan cermin cekung. Kemudian apa lagi? Nah, Center bukan apa ya yang di bagian luarnya itu, kan ada seperti cermin. Nah, itu dia contoh dari penerapan dari cermin cekung. Nah, oke. Untuk cermin cekung itu sendiri, dia sifatnya bisa berubah-berubah. Kenapa? Itu tergantung dari ruangan, tempat, bendanya itu, dan bayangannya terbentuk. Oke, jadi di sini coba Mbak gambarkan. Nah, cermin cekung. Di sini ini di tengah ya. Terbalik ya atau gimana? Di sini. Oke. Nah, kalau dia cermin cekung, yang dinamakan cermin cekung, itu dia bagian arsirannya itu di dalam, jadi dia mencekung. Tapi nanti beda ya, kalau untuk cermin cembung, dia nanti gendutnya keluar. Nah, jadi kalau misalkan di cermin cekung itu yang di belakang cermin adalah ruangan 4. Nah, kemudian itu nanti ada namanya jarak fokus dan jari-jari. Nah, antara jarak fokus dan jari-jari, kalau misalkan mau cari jari-jari yang diketahuinya fokus, jarak fokus, berarti jarak fokus dikalikan 2. Kemudian kalau misalkan yang diketahui adalah jarak jari-jarinya, kemudian yang mau dicari itu adalah fokusnya, jarak fokusnya, berarti setengah dari jari-jari. Oke. Jadi di sini ruangannya, di sini ada ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3. Nah, oke. Di sini itu untuk sebelumnya kalian harus tahu mengenai aturan dari cermin. Nah, aturan dari cermin. Kalau tadi di cermin datar dia nggak ada ruangan-ruangannya, tapi kalau untuk cermin cekung sama cermin cembung nanti ada ruangannya. Sini cekung dan cembung. Nah, aturan yang pertama, ruangan benda ditambah ruangan bayangan sama dengan 5. Nah, jadi maksudnya gimana? Kalau misalkan bendanya diletakkan atau terletak
pada ruangan 1, nanti bayangan bendanya akan terletak di ruangan 4. Oke. Kemudian kalau misalkan bendanya letaknya di ruangan 2, bayangan bendanya akan di ruangan 3. Begitu juga sebaliknya. Kalau di ruangan 3, nanti bayangannya akan di ruangan 2. Oke. Untuk benda yang di belakang cermin, untuk cermin cekung sepertinya tidak ada. Tapi nanti untuk cermin cembung ada penjelasan. Oke, di sini aturan yang kedua mengenai maya atau nyata. Maya atau nyata. Nah, kalau dia maya, bayangan benda akan di belakang cermin. Itu yang disebut dengan maya, sifat bayangannya. Kemudian nyata. Bayangan benda, kalau tadi maya di belakang, berarti kalau dia nyata di depan cermin. Nah, oke. Nah, kemudian untuk aturan dari tegak atau terbalik. Oke. Untuk aturan yang ketiga mengenai tegak ataupun terbalik. Nah, kalau dia tegak, sifat bayangannya nanti. Nah, di sini nanti bayangan terletak pada ruang 1 atau 4. Nah, kalau dia terbalik, bayangan terletak. Nah, kalau misalkan ruangnya ini kan ada 1 sampai 4, berarti ini 1 dan 4-nya udah ada di bagian tegak, berarti tinggal 2 atau 3. Oke. Nah, kemudian aturan untuk diperkecil ataupun diperbesar. Nah, hanya cermin cekung dan cermin cembung ya. Kalau cermin datar dia sama besar. Jadi ini untuk ketentuan cermin cekung dan cermin cembung. Nah, kalau diperkecil, nanti ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda. Contoh, kalau misalkan nanti bendanya ada di ruangan 3, otomatis kalau untuk jadi 5, ruang bayangannya 2. Nah, sama juga satu lagi. Kalau misalkan ruang bendanya ada di 4, otomatis bayangannya 1. Jadi kan 2 lebih kecil daripada 3, 1 lebih kecil daripada 4. Nah, jadi ini dia ketentuannya kalau misalkan nanti sifat bayangannya diperkecil. Yang kedua, diperbesar. Nah, oke. Kalau tadi ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda itu diperkecil, berarti kalau untuk diperbesar, ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda. Oke, contohnya sama juga seperti yang tadi. Kalau di sini dia 2, berarti di sini 3. Kalau di sini dia 1, berarti lebih besarnya adalah
4. Oke. Untuk selanjutnya yang ke-5. Nah, untuk nilai dari jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus positif, ada yang nanti positif, ada yang nanti negatif. Nah, gimana dia disebut dengan positif? Nanti letak jarak, letak jarak bayangan, kemudian titik fokus, dan jari-jari. Nah, ini sebenarnya bukan ini jarak bayangan, enggak ya. Jadi yang penentunya itu adalah titik fokus dan jari-jari. Ini F, ini R. Letaknya di belakang cermin. Ini nanti biasanya untuk khusus cermin cembung. Oke. Oh, kebalik. Ini cermin cekung, Kalau yang negatif itu adalah cermin cembung. Titik fokus. Dan jari-jari. Kebalik ya. Ini di depannya aturannya. Letaknya di belakang cermin, khususnya cermin cembung. Nah, ini Mbak kasih catatan sedikit. Kalau misalkan cermin cekung, nanti kan kalau misalkan antara cermin berhubungan juga sama lensa untuk selanjutnya, materi selanjutnya. Nah, kalau misalkan cermin cekung, itu nanti sifat-sifatnya akan berhubungan dengan lensa cembung. Kalau misalkan cermin cembung, nanti akan berhubungan dengan lensa cekung. Nah,